Selamat datang di kelas bahasa bersama Miss Rizky. Jadi kali ini kita akan belajar tentang menyusun teks berita. Nah, sebelum menyusun teks berita, kita harus terlebih dahulu belajar tentang membandingkan dan menganalisis teks berita. Membandingkan teks berita. Jadi, dua teks berita dapat dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaan teks berita. Persamaan teks berita umumnya ada pada kaidah kebahasaan dan isinya, yaitu informasi yang disampaikan dalam teks berita. Untuk mengetahuinya, yang harus dilakukan adalah membaca teks berita tersebut dengan cermat. Sedangkan perbedaannya yaitu ada pada pola penyajiannya. Ingat, unsur-unsur teks berita ada 6, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pola penyajian teks berita ini ada contohnya, berita 1 dan 2. Kamis 23 Juli 2020, majalah Bobo menggelar Bobo Creative Week. Acara ini bertujuan untuk memaknai Hari Anak Nasional. Acara akan berlangsung dari tanggal 23 Juli sampai 26 Juli. Harapannya, gelaran ini dapat menjadi acara kreatif untuk menemani anak-anak bermain dan belajar di masa new normal. Teks 2. Majalah Bobo menggelar Bobo Creative Week. Acara ini akan berlangsung pada hari Kamis sampai Minggu, tanggal 23 sampai 26 Juli 2020. Acara sendiri bertujuan untuk memaknai Hari Anak Nasional dengan harapan dapat menjadi acara kreatif untuk menemani anak-anak bermain dan belajar di masa new normal. Persamaan dari kedua teks berita tersebut, yaitu informasi yang disampaikan mengenai acara Bobo Creative Week yang akan digelar pada hari Rabu sampai Minggu, tanggal 23 sampai 26 Juli 2020. Sedangkan perbedaannya ada pada pola penyajiannya. Pola penyajian teks berita 1 yaitu diawali dengan unsur kapan, sedangkan pola penyajian teks berita 2 diawali dengan unsur siapa, yaitu majalah Bobo. Nah, selanjutnya kita belajar menganalisis teks berita. Menganalisis teks berita yaitu menguraikan suatu teks berita atas berbagai bagiannya dan menelaah bagian-bagian tersebut untuk memperoleh pemahaman arti keseluruhan. Jadi, tujuan menganalisis teks berita adalah agar kita benar-benar memahami teks berita tersebut. Jadi, pemahaman kita tidak keliru, begitu. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menganalisis teks berita. Yang pertama, menguraikan teks berita berdasarkan bagian-bagiannya dengan berpatokan pada unsur adiksimba, lalu menarik simpulan mengenai isi, yaitu kebenaran dan kelengkapan teksnya, serta menganalisis kebahasaan teks berita yang berupa kalimat, ejaan, dan tanda baca. Selanjutnya, menyusun teks berita. Ingat ya, dalam menyusun teks berita itu harus berdasarkan pada peristiwa yang benar-benar terjadi dan bersifat aktual atau baru saja terjadi. Menyusun teks berita harus menjadi berita yang baik. Ciri-ciri berita yang baik yang pertama adalah lengkap. Berita harus mengandung jawaban atas pertanyaan adiksimba. Lalu berita harus jelas. Berita harus menjelaskan fakta secara terperinci, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, berita harus berisi fakta-fakta yang benar sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, karena harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang langkah-langkah menyusun teks berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Jadi, di mana tempatnya dan siapa yang akan diwawancara. Lalu, mendatangi sumber berita, yaitu melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta berdasarkan pertanyaan adiksimba. Yang keempat, mengembangkan catatan menjadi sebuah teks berita yang utuh. Nah, ingat,
Tulisan dan perkataan yang baik akan membuat orang terinspirasi. Sekarang saatnya kalian mencoba menulis teks berita. Terima kasih.